Kalijaga di antara jarak dan senja. Ufuk timur menyuratkan janji cahaya, meski pekat malam masih enggan pergi dari langit Yogyakarta. Sebagai anak laju, Kanyaka bergegas saat lampu jalanan mulai meredup, menantang dinginnya angin pagi demi matkul pertama. Di balik pundaknya, ransel berisi laptop dan harapan siap menaklukkan puluhan kilometer jarak membentang. Baru saja menapak gedung fakultas, notifikasi ponsel menghentikan langkahnya. Dosen berhalangan hadir. Kanyaka menarik napas panjang, meredam gemuruh kecewa. Rasa sesak itu nyata, sebuah keletihan yang bukan sekadar soal kelas kosong, melainkan perjuangan panjang menembus kemacetan fajar yang seolah menjadi sia-sia. Di tempat yang sama, Nafi datang dengan gurat wajah lesu membawa kabar serupa. Namun, bagi pejuang jarak, memutar balik kendaraan adalah pemborosan energi yang tak termaafkan. Karena jadwal sore menanti, mereka membulatkan tekad menetap di kampus, mengubah sisa kekesalan menjadi energi produktif untuk bertahan. Langkah mereka tertuju pada selasar fakultas, menghampiri deretan meja kayu kusam saksi bisu perjuangan mahasiswa. Di sudut favorit yang tenang, Kanyaka bergegas mengamankan posisi dekat stop kontak. Baginya, akses daya adalah kemenangan kecil yang sangat berarti bagi pejuang tugas yang harus menanti. Suara ketikan keyboard mulai bersahutan, berbau riuh rendah percakapan mahasiswa di sekeliling mereka. Menunggu sore bukanlah alasan berdiam diri tanpa arti. Di selasar hangat ini, Kanyaka dan Nafi menenggelamkan diri dalam tumpukan tugas, mengubah sisa lelah menjadi deretan paragraf yang tersusun rapi penuh makna. Pukul 1 siang, pencarian referensi jagat internet mulai terasa buntu. Kita ke perpustakaan saja, Vi, ajak Kanyaka. Mereka berjalan mantap menuju gedung perpustakaan pusat, bangunan megah nan unik yang menyerupai labirin ilmu. Tempat sejuta jawaban tersimpan rapat di antara ribuan rak tinggi yang mengintimidasi. Aroma khas buku dan keheningan sakral menyambut mereka. Kanyaka tertegun menatap deretan label klasifikasi buku yang rumit. Perpustakaan bukan lagi sekadar tempat bersantai, kini ia dipaksa memahami bahasa kode literatur, agar tidak tersesat di tengah lautan informasi yang luas, megah, dan sedikit terasa asing. Ketemu, bisiknya puas saat jemarinya menyentuh punggung buku tebal sejarah pendidikan Islam. Ada sensasi magis ketika jawaban yang dicari akhirnya berhasil digenggam sendiri. Di atas meja baca yang tenang, Kanyaka dan Nafi kembali memacu fokus, bergelut dengan sisa waktu hingga asar menjelang. Pukul 4 sore, culture shock akademik menghantam dirinya. Diskusi berlangsung cepat, tajam, dan penuh argumen kritis tak terduga. Kanyaka tertegun melihat keberanian rekan-rekannya mempertahankan pendapat. Sebuah ritme akademik menantang yang terasa jauh berbeda dibandingkan masa sekolahnya dulu yang cenderung lebih pasif. Meski diliputi ragu, Kanyaka tetap fokus mencatat setiap poin pemikiran penting yang terlontar. Ia menyadari menjadi mahasiswa Kalijaga bukan sekadar tentang hadir, melainkan keberanian mengasah pola pikir. Perlahan, ia mulai memberanikan diri mengikuti arus perdebatan, mencoba menemukan suaranya sendiri di tengah keberagaman perspektif. Perkuliahan berakhir saat semburat jingga menyusup masuk melalui celah jendela kelas. Melangkah keluar gedung, Kanyaka disambut pemandangan sunset terbaik Yogyakarta. Langit seolah memeluknya hangat, berbisik lembut. Kamu sudah melakukan yang terbaik hari ini. Rayakanlah lelahmu dalam pelukan jingga. Kanyaka memacu langkah menuju gerbang dengan perasaan jauh lebih ringan. Tugas hampir tuntas dan setumpuk wawasan baru berhasil dibawa pulang. Ia menyadari satu hal, meski langkahnya seringkali dibatasi jarak dan lelah, namun semangat belajar di bawah naungan Kalijaga tidak akan pernah memiliki batas.